Atas penolakan yang digaungkan diabaikan, DPR tetap sahkan revisi Undang-Undang TNI. Aksi demonstrasi berlanjut meski diwarnai kekerasan dan intimidasi. Seruan aksi tolak RUU TNI berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa mencoba masuk gedung DPR RI dengan menjebol tembok pembatas. Aparat yang berjaga justru terpancing. Beberapa massa terluka saat aparat memukul mundur massa. Tindakan ini dirasa berlebihan untuk membungkam aspirasi rakyat. Bahkan, salah satu sopir ojol juga jadi korban salah sasaran saat dikeroyok puluhan anggota polisi. Tampik dugaan duifungsi TNI dan mengaku menjunjung tinggi supremasi sipil. Tapi nyatanya, jelang pengesahan RUU TNI, sejumlah kendaraan TNI dari berbagai kodam menggeruduk masuk di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Biasanya, hanya polisi yang bersiaga mengawal kompleks parlemen bila ada yang akan lakukan demonstrasi. Pengerahan kendaraan berat TNI menyusul masifnya aksi penolakan dengan tagar tolak RUU TNI di media sosial. Ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil berunjuk rasa di pintu gerbang utama gedung DPR RI. Para demonstran memprotes revisi Undang-Undang TNI yang tengah diproses DPR. Pasalnya Undang-Undang TNI yang baru dianggap bakal mengembalikan duifungsi militer dan menciderai demokrasi. Pas di perjalanan kita menonton sidang paripurna DPR, sudah disahkan ketika jam 10 begitu. Kami memandang hal ini menjadi sebuah kekecewaan besar. Sidang paripurnanya ketika disetujui, bahwasannya ini sudah memenuhi unsur meaningful participation, yang mana DPR setelah menggait akademisi, menggait ormas, menggait LSM. Namun saya ingin bertanya sejujurnya, LSM, ormas, ataupun akademisi yang mana gitu? Sementara itu di Gedung Nusantara II, para anggota DPR menggelar sidang paripurna pada pukul 10. Dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Tak butuh waktu lama bagi para wakil rakyat melegitimasi Undang-Undang TNI yang baru. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. DPR RI resmi menetapkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI menjadi undang-undang dan terdapat 3 pasal yang direvisi. Di antaranya pasal 47 soal TNI aktif, yang sebelumnya dapat menjabat di 10 kementerian lembaga, kini diizinkan hingga 14 kementerian lembaga. Lalu pasal 53 yakni menambah masa dinas keprajuritan sesuai jenjang kepangkatan. Dan pasal 7, soal prajurit dapat membantu ancaman pertahanan cyber, serta menyelamatkan WNI di luar negeri. Di dalam tubuh TNI sendiri memang saat ini terdapat kelebihan personil yang menjabat, mulai dari tingkat kolonel hingga jenderal. Kita harus melihat secara jernih soal pasal 47, soal penempatan perwira aktif di jabatan sipil ya. Karena memang pertama memang banyak alasan bahwa yang berkembang ya, terutama yang berkembang pertama karena memang banyak perwira yang non-job dan ini kan perlu disalurkan di birokrasi sipil ataupun yang di luar struktur TNI sehingga mereka bisa mendapat jabatan. Dan ini yang menurut saya adalah semacam kayak kado gitu loh dari Prabowo. Kedua adalah soal juga Prabowo yang mempunyai keinginan bahwa birokrasi itu berjalan sesuai dengan koordinasi dan komando. Karena kan kalau ada perwira aktif yang ditempatkan di birokrasi sipil dianggap bisa diatur, kemudian bisa diarahkan sehingga sesuai dengan kebijakan apa yang diambil. Setidaknya ada surplus 179 jenderal dan 238 kolonel. Kondisi ini sudah terjadi sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut di era Presiden Jokowi. RUU TNI ini juga banyak dianggap mencederai reformasi dan dikhawatirkan bangkitkan otoritarianisme Orde Baru. Adrian Ditya, Adnan Adi, melaporkan.